Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yesagil Arbaputra, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat krusial bagi keberlangsungan bangsa kita, yaitu moderasi beragama di era digital atau menangkal ekstremisme dan hoaks. Alasan saya memilih isu ini adalah karena di era digital saat ini, ruang media sosial kita seringkali dipenuhi oleh narasi-narasi keagamaan yang kaku, ekstrim, bahkan saling mengkafirkan satu sama lain. Jika hal ini dibiarkan tanpa adanya pemahaman moderasi beragama yang kuat, maka polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat kita tidak akan bisa dihindari. Mari kita lihat fakta di lapangan. Berdasarkan data dan laporan yang dilansir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia serta BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam beberapa tahun terakhir, ruang digital kita menjadi ladang subur penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Banyak sekali ditemukan konten ceramah atau tulisan yang memotong ayat-ayat suci secara tekstual demi membenarkan tindakan kekerasan, membenci kelompok lain, atau menganggap golongannya saja yang paling benar. Faktanya, algoritma media sosial seringkali menjebak pengguna ke dalam echo chamber, di mana mereka hanya menerima satu sudut pandang yang radikal tanpa mau menyaring kebenarannya, sehingga memicu gesekan sosial di dunia nyata. Melihat fenomena tersebut, pandangan saya adalah bahwa esensi beragama yang sejati yang membawa kedamaian telah mulai terdistorsi oleh ego kelompok di ruang digital. Dampak positif dari keterbukaan informasi ini sebenarnya adalah kita bisa belajar agama dari mana saja dengan mudah. Namun dampak negatifnya jauh lebih besar jika masyarakat tidak memiliki filter emosional dan intelektual. Lahirlah sikap fanatisme buta, hilangnya rasa hormat pada perbedaan, hingga potensi runtuhnya persatuan bangsa. Isu ini sangat penting dibahas karena masa depan kedamaian Indonesia di masa depan ditentukan oleh bagaimana generasi muda hari ini merespon dan menyebarkan konten keagamaan di media sosial mereka. Lalu bagaimana Islam memandang isu ini? Islam secara tegas menolak segala bentuk ekstremitas. Dalam Islam, konsep ini disebut sebagai wasatiyah atau moderasi. Landasan utamanya ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, yang artinya dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang pertengahan, umatan wasatan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Menjadi umatan wasatan berarti kita harus adil dan berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan atau radikal dan tidak ekstrim kiri atau liberal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam hadis Sahih riwayat An-Nasa'i, ayyakum wal ghulu wa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum lakumul ghulu wa fid din, yang artinya jauhkanlah diri kalian dari berlebih-lebihan atau ekstrim dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian hancur disebabkan berlebih-lebihan dalam beragama. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sebagai kesimpulannya, moderasi beragama bukan berarti kita mendangkalkan akidah kita, melainkan bagaimana kita beragama secara matang, teguh dengan keyakinan sendiri, namun tetap menghormati keyakinan orang lain. Pesan moral untuk kita semua, mari kita jadikan jempol kita sebagai penyebar kedamaian, bukan pemantik perpecahan. Rekomendasi kontraknya adalah mari saring sebelum sharing. Ikuti ulama-ulama yang sejuk tutur katanya dan penuhi ruang digital kita dengan konten Islam.
yang rahmatan lil alamin. Saya Yasaga Arwa Putra. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.